masa Yunani kuno yang sangat berkaitan dengan politik klasik. Para pemikir pada masa ini adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Berikut pengertian teori politik klasik menurut masing-masing dari tiga pemikir masa klasik tersebut. Yang pertama, teori politik Socrates. Kepribadian politik Socrates sebagai seorang teoretikus politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam kehidupan kemasyarakatan dan mengembangkan teori politik yang radikal. Namun keinginan dan kecenderungan politik Socrates sebagai teoretikus politik membawa kematian melalui hukuman mati oleh mahakam rakyat atau disebut juga dengan MR. Pertama, metode Socrates yang berbentuk meotika dan mengembangkan metode induksi dan definisi. Kedua, pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi, yakni orang tahu tentang kehidupan dan pengetahuan yang luas, dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik. Yang kedua, filsafat politik Plato. Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cermin teori politik. Dalam teori ini, yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia yang di dunia terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, pikiran atau akal, semangat atau keberanian, nafsu atau keinginan berkuasa. Idealisme Plato yang secara operasional meliputi A. Pengertian budidaya yang akan menentukan tujuan dari nilai pada penghidupan etik. B. Pengertian matematik. Etika hidup manusia yaitu hidup senang dan bahagia dan bersifat intelektual dan rasional. Teori tentang negara ideal, teori tentang asal mula negara, tujuan negara, fungsi negara dan bentuk negara, teori penggolongan dari kelas dalam negara, teori tentang keadilan dalam negara, dan teori kekuasaan Plato. Yang ketiga yaitu teori politik Aristoteles. Teori politik yang bernuansa filsafat politik meliputi A. Filsafat teoritis, B. Filsafat praktek, C. Filsafat produktif. Pertama, teori negara yang dinyatakan sebagai bentuk persekutuan hidup yang akrab di antara warga negara untuk menciptakan persatuan yang utuh. Untuk itu perlu dibentuk negara kota atau polis. Kedua, asal mula negara. Negara dibentuk berawal dari persekutuan desa dan lama-kelamaan membentuk polis atau negara kota. Ketiga, tujuan negara harus disesuaikan dengan keinginan warga negara, merupakan kebaikan yang tertinggi. Pertama, pendekatan perilaku. Pengertian pendekatan perilaku menurut buku Wistu Cipta Karya YB Manganwijaya. Pendekatan perilaku mampu memahami perilaku manusia dan beradaptasi dengan berbagai bentuk perilaku, baik itu perilaku pencipta, pengguna, pengamat, maupun perilaku lingkungan. Arsitektur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suasana dalam suatu ruang dan mempengaruhi perilaku pengguna ruang tersebut. Yang kedua, yaitu teori pilihan rasional. Apa sih itu teori pilihan rasional? Teori pilihan rasional menyatakan bahwa individu menggunakan perhitungan rasional untuk membuat pilihan dan mencapai hasil yang selaras dengan tujuan pribadinya. Hasil ini juga dikaitkan dengan memaksimalkan kepentingan pribadi individu. Penggunaan teori pilihan rasional diharapkan menghasilkan hasil yang memberikan manfaat dan kepuasan terbesar bagi masyarakat, mengingat terbatasnya pilihan yang mereka miliki. Teori kekuasaan masa klasik menurut pandangan Plato. Yang pertama, dalam hal kekuasaan, Plato menganggap yang terbaik adalah sistem monarki. Kedua, keberpihakan Plato pada sistem politik yang bersifat monarki di bawah kuasa satu orang. Raja Biksup dianggap sebagai seorang yang dapat menjaga agar suatu negara dapat bertahan karena memiliki ilmu pengetahuan dan dapat
timbal balik dan rasa saling membutuhkan antara sesama manusia. Keempat, dalam istilah Plato, demokrasi itu penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sekehendak hatinya. Ketujuh, demokrasi menurutnya pada akhirnya hanya akan melahirkan pemerintahan tirani. Politik klasik menurut pandangan Aristoteles. Yang pertama, negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat, meski bukan berarti negara tidak memiliki batasan kekuasaan. Kedua, kekuasaan tertinggi terbentuk karena tujuan yang dimilikinya adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu-individu tertentu atau seperti Plato. Ketiga, Aristoteles membagi kekuasaan berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan. Keempat, bentuk negara yang benar menurutnya yaitu monarki, aristokrasi, dan politea atau negara konstitusional. Sedangkan deviasi negara yang benar yaitu tirani, oligarki, dan demokrasi. Ketiga bentuk kekuasaan yang dijabarkan Aristoteles baginya paling memungkinkan untuk diterapkan